Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, hari pertama kita bertemu di semester 1. Mungkin kalian sempat mengenal ibu, pernah bertemu ibu, tapi kita belum pernah bertemu di ruang kelas kayak gini ya. Gitu. Sebelumnya ibu senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat, menuju di kelas 8 ini. Oke, sebelumnya hanya mengenal nama mungkin ya. Jadi ibu kenalkan lagi diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Rafa Afifah. Kalian bisa memanggil ibu Rafa. Ibu tinggal di Jakarta. Nah, kebetulan ibu masih menjadi mahasiswa di Universitas Indraprasta atau biasa disebut Unindra di Pasar Bo ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan apa yang ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian terapkan di kedepannya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, setelah kita tadi berdoa, kita lanjut ke maksud dan tujuan dari hadirnya ibu untuk hari ini. Jadi hari ini ibu akan memberikan sebuah layanan yang terdiri dari beberapa layanan yang lain. Untuk pertama ini ibu akan memberikan kalian sebuah layanan informasi. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang layanan informasi. Layanan informasi adalah sebuah kegiatan pemberian informasi atau pemberian pemahaman kepada individu tentang berbagai macam pengetahuan supaya individu tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupannya. Maksud dan tujuan dari layanan informasi ini adalah agar Ananda dapat mengetahui suatu hal yang baru dan juga agar Ananda dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Tujuannya dari layanan ini adalah agar para siswa memperoleh informasi yang relevan dalam rangka memilih serta mengambil keputusan secara tepat untuk pencapaian pengembangan diri di kehidupan yang akan datang. Setelah mengetahui maksud dan tujuan dari layanan informasi, hari ini ibu akan membawakan temanya, itu hidup sehat fisik dan mental. Manfaat dari layanan ini atau topik yang akan dibawakan adalah agar kalian semua dapat mengenali serta mengetahui berbagai informasi tentang pengertian kesehatan, penyebabnya, gejala terganggunya, dan cara menjaga agar kesehatan fisik dan mental itu setara. Dalam layanan ini terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kegiatan. Agar asas kegiatan ini berjalan dengan baik, jadi ibu mohon untuk kalian semua apabila selama mendengarkan materi dari ibu, tolong aktif dan perhatikan apa yang ibu sampaikan kepada kalian semua. Selain itu juga ada asas kenormatifan. Apa sih asas kenormatifan? Nah, kalau misalnya asas kenormatifan itu agar semuanya berjalan, agar asas tersebut berjalan, nanti apabila ibu sedang menyampaikan atau sudah selesai, ada dari kalian yang ingin menyanggah, ingin memberi pendapat, ataupun ingin bertanya, ibu mohon hendaknya saling bergantian, angkat tangannya dulu, setelah itu baru ibu tunjuk dan menyebutkan apa dia mau menyanggah atau menambahkan pendapat dari kalian semua gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya ibu akan menjelaskan pengertian dari sehat. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak ada penyakit atau kelemahan. Jadi kalau menurut WHO ini
kesehatan itu nggak cuman fisik aja yang sehat, nggak cuman badan aja nih yang lagi nggak panas, nggak lagi batuk atau apa, tapi kondisi mental, kondisi sosial sekitar itu juga harus dalam keadaan baik-baik aja gitu. Nah, terus pengertian sehat secara fisik, kesehatan fisik dan jasmani adalah keadaan badan yang baik, artinya bebas dari sakit seluruh badan serta bagian-bagiannya. Siswa yang fisiknya sehat dan kuat lebih beruntung daripada siswa yang sakit-sakitan, kurus dan lemah. Nah, jadi kalau menurut kesehatan fisik itu gimana sih sehat fisik itu? Nggak lagi sakit, nggak lagi batuk, nggak lagi pilek, nggak lagi demam, nggak lagi kelihatan lah kalau orang sakit fisik itu apa ya, dia menggigil atau dia misal dipegang badannya hangat atau gimana gitu. Sedangkan kesehatan mental adalah hal yang mendasar bagi kemampuan manusia untuk berpikir, berkembang, berekspresi, berinteraksi, mencari nafkah, serta menikmati hidup. Inilah alasan mengapa kalian perlu mengenali dan menjaga kesehatan mental. Jadi kalau sehat mental itu nggak kelihatan, kesehatan mental itu tersembunyi, yang dia lagi depresi padahal kelihatannya dia senang-senang aja gitu, bahagia-bahagia aja, senyum-senyum, ketawa, tapi ternyata dalam dirinya dia lagi menanggung sedih yang mendalam yang dia nggak bisa untuk mengungkapkannya gitu misalnya. Terus atau enggak, ternyata dia lagi depresi nih tapi dia malu buat cerita, nggak enak, takut ngerepotin temennya atau gimana gitu. Oke. Di samping itu, WHO juga menjelaskan bahwa seseorang yang sehat secara mental mampu menyadari kesanggupannya menangani stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dengan produktif, serta dapat berkontribusi untuk sekitarnya. Jika kalian tidak melakukan hal-hal tersebut, ada kemungkinan kesehatan mental kalian mengalami gangguan. Ya, seperti yang tadi Ibu bahas, jadi kalau misalnya orang yang lagi sehat mentalnya juga, dia tuh bisa mengenali stresnya, dia tahu kalau dia lagi capek nih, dia lagi ngedown atau lagi lelah hati gitu. Gimana cara dia menanganinya, gimana cara dia mengelola dari yang awalnya negatif itu menjadi suatu hal yang positif. Misalnya dia lagi bete atau lagi nggak mood, terus temennya yang ngajak bercanda. Biasanya kalau orang yang nggak mengenali, dia bisa jadi ngamuk, bisa jadi marah, bisa jadi judes ke mana-mana. Tapi kalau dia bisa mengenalinya, dia redam dulu, bilang sama temennya sebentar ya, lagi nggak enak nih moodnya gitu, lagi capek, bentar ya, bentar aja, takutnya nanti melampiaskan emosi aku ke kamu gitu. Terus ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, diantaranya riwayat gangguan mental dalam keluarga, pengalaman hidup, gaya hidup sehari-hari, riwayat penyakit yang diderita, serta beban pikiran. Hal yang ini menerangkan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologi, dan biologis. Jadi nggak cuma dari faktor diri sendiri, bisa juga mungkin ada keluarganya yang punya gangguan. Misalnya ada keluarga yang mungkin rada gimana ya, punya keluarga yang depresi, sedangkan kita harus merawat orang yang depresi, atau orang yang kalau misalnya orang tua nanti ada penyakit Alzheimer yang dia akan lupa hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, benar-benar pikun gitu. Nah, orang yang merawat itu bisa jadi dia yang lebih stres karena kondisi dia sehat tapi dia harus membersamai atau menemani, mengajak bicara orang yang lagi keadaan psikologinya itu lagi terganggu. Jadi kalau misalnya dokter jiwa, dokter yang kerja di rumah sakit jiwa, perawat yang di rumah sakit jiwa, jangan sampai awalnya dia merawat, awalnya dia mengobati, malah akhirnya dia yang masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian harus benar-benar menemukan caranya gimana agar kalian itu bebas dari rasa stres. Misalnya ya kalian me time atau gimana lah gitu, nanti kita bahas. Siswa yang sehat secara psikis akan lebih merasa aman, bahagia, serta merasa diterima oleh teman-temannya. Maka dengan demikian,
siswa akan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Namun sebaliknya, siswa yang mengalami gangguan tidak akan merasa banyak sekali hambatan. Misalnya dia jadinya gangguan kecemasan, sedih, marah, khawatir, rendah diri, nggak percaya, dan lain-lain. Riwayat kekerasan baik secara fisik maupun verbal atau perkataan serta tuntutan sosial ekonomi merupakan hal-hal yang kerap menjadi pencetus menjadi terjadinya gangguan pada kesehatan mental. Ibu akan memberikan beberapa tentang gejala kesehatan fisik terganggu. Jadi kalau kalian mengalami gejala-gejala yang ibu sebutkan, ada kemungkinan kalau kesehatan fisik kalian lagi terganggu. Yang pertama, berat badan berubah tanpa sebab. Kedua, demam panjang. Ketiga, kebiasaan buang air besar berubah. Keempat, sering merasa kenyang walau hanya makan sedikit. Kelima, sering sesak nafas. Keenam, perilaku mulai berubah. Yang ketujuh, sering melihat kilatan cahaya. Jadi maksudnya berat badan berubah tanpa sebab, misalnya tiba-tiba berat badannya jadi naik banget, padahal kalian makannya porsinya standar, atau enggak tiba-tiba turun, padahal kita di porsi makan kalian standar kayak biasa, tapi perubahan itu terlalu signifikan gitu. Terus yang kedua, demam panjang. Misalnya kalau kalian demam 3 hari aja harus cek darah. Nah kalau misalnya udah lebih dari 3 hari, berarti mungkin bisa jadi dopnam atau jadinya nginep di rumah sakit. Yang ketiga, kebiasaan BAB berubah. Jadi kalau misalnya kalian mengalami, biasanya sehari sekali tiap pagi, tiba-tiba dia 3 hari atau 2 hari nggak buang air besar, berarti ada masalah sama pencernaan kalian. Entah kalian terlalu makan banyak yang pedas, entah kalian terlalu banyak makan yang asam, atau kurang serat, kurang buah, kurang sayuran yang kayak gitu. Terus sering merasa kenyang walau hanya makan sedikit, dan itu bukan porsi kalian, misalnya bukan lagi kalian dalam kondisi diet atau apa gitu. Jadi makan sedikit rasanya kenyang banget, perutnya begah, nggak nerima gitu. Itu bisa jadi nyambung sama yang sebelumnya, karena kebiasaan dia berubah, jadi makan itu sedikit aja rasanya udah begah, udah kenyang banget gitu. Terus perilaku mulai berubah, misalnya tiba-tiba nggak ada apa-apa kalian kedinginan, yang lain gerah kalian kedinginan, tapi kalau misalnya dikasih selimut kalian bilang gerah banget, panas, tapi kalian atau enggak kalian selimutan nih tapi kena angin dingin, tapi kalau nggak dikasih kipas kalian keringetannya ngucur kayak gitu. Nah, apa nih? Oke. Selanjutnya, ciri-ciri kesehatan psikis. Kalau tadi gejala kesehatan fisik, sekarang psikis. Merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ketiga, mulai merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi sampai mengalami masalah tidur. Yang keempat, sering marah berlebihan dan sangat-sangat sensitif. Yang kelima, merasa putus asa dan tidak berdaya. Yang keenam, sering merasa bingung, khawatir, dan takut. Selanjutnya ibu akan bahas tentang ciri-ciri kesehatan psikis yang terganggu. Yang pertama, merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mati rasa, tidak atau nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, bahkan mengalami masalah pada tidur. Yang keempat, sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang kelima, merasa putus asa dan tidak berdaya. Selanjutnya, sering merasa bingung, khawatir, atau takut. Yang terakhir adalah memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Nah, yang pertama tadi merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab. Jadi tiba-tiba galau, tiba-tiba mellow, nanti tiba-tiba dia senang, nanti habis itu bete lagi, marah lagi. Mood yang kayak gitu, yang gak jelas, berarti salah satu ciri-ciri dari keadaan psikis atau mental kalian lagi ada problem gitu. Yang selanjutnya, nggak peduli sama keadaan sekitar, mau orang itu senang, mau orang itu sedih, mau orang itu capek atau gimana, kalian tuh nggak peduli. Jadi kalian lebih mikirin diri sendiri.
Selanjutnya, merasa lelah yang signifikan atau tidak berenergi sampai mengalami masalah tidur. Misalnya jam tidur awalnya kalian jamnya jam 9 atau jam 8 setelah sholat isya, setelah belajar. Nah, pada saat kalian tiba-tiba nggak ngantuk, padahal di jam 10 badannya ngerasa capek tapi badan nggak bisa tidur. Berarti itu tuh salah satu ciri-ciri kalau misalnya kalian juga lagi mengalami masalah di psikis kalian atau di mental kalian. Tiba-tiba jadi kalau enggak tidurnya jadinya habis isya terus tidur padahal kondisinya nggak lagi capek, berarti juga ada mengalami perubahan masalah-masalah tidur. Selanjutnya tadi sering marah berlebihan, jadi kayaknya hawanya kayak orang lagi mau dapet aja, kayak orang lagi mau haid aja, marah-marah mulu lah, terus sensitif dan lain-lain. Terus merasa putus asa dan tidak berdaya. Nah, maksudnya itu merasa putus asa, jadi dia belum nyoba, belum berusaha atau belum berjuang, tapi rasanya kayak udahlah nggak bisa yang kayak gini mah, nggak bisa, gue nggak bisa nih, aku nggak bisa nih kayak gini, udahlah dia aja paling juga dia yang dapat, padahal dia belum ada usaha sama sekali. Berarti itu salah satunya masuk dari ciri-ciri. Oke, selanjutnya ada mengalami delusi, paranoid atau halusinasi. Terus ciri-ciri selanjutnya merasa sulit untuk berkonsentrasi, merasa takut atau khawatir berlebihan, atau dihantui perasaan bersalah. Perubahan suasana hati yang drastis, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya penyebab kesehatan psikis terganggu. Kalau tadi ciri-ciri atau gejala, yang ini penyebabnya stres berat atau berkepanjangan, mengalami peristiwa traumatis seperti pertempuran militer. Oke, terus seperti mengalami pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan yang pernah dialami di masa lalu. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan atau pelecehan ketika masih kecil, faktor genetik atau keturunan, kelainan pada struktur kimia otak, pernah mengalami cedera atau kepala berat, merasa terisolasi secara sosial atau kesepian, menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian sosial, kemiskinan, atau terlilit hutang, mengalami diskriminasi dan stigma negatif, kematian orang terdekat, menjadi tunawisma atau lingkungan perumahan yang buruk, sedang merawat anggota keluarga atau teman. Nah, itu tadi adalah penyebab-penyebab yang dapat membuat kesehatan mental kalian terganggu. Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, ada yang sedang merawat anggota keluarga atau teman yang sakit. Jadi kalau misalnya ada anggota atau teman yang sakit, ya kita boleh merawat mereka, membersamai mereka gitu. Tapi jangan sampai kondisi mereka itu tertular kepada kita gitu. Kayak tadi ada juga merasa terisolasi secara sosial atau kesepian. Nah, itu biasanya ada faktor-faktor kenapa sih dia bisa merasa kalau dia tuh sendirian, padahal terkadang ada yang mau menemaninya, tapi dianya yang sebetulnya menolak untuk ditemani gitu. Terus bisa juga tadi ada kematian orang terdekat, itu bisa menyebabkan gangguan psikis. Yang namanya ditinggal oleh orang terdekat pasti sedih, itu wajar, tapi jangan sampai sedih kalian itu terlalu berlebihan, terlalu berlarut-larut, itu bisa menyebabkan kalian jadinya stres gitu. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan fisik. Kalau udah tahu arti sehatnya, udah tahu penyebab, udah tahu ciri-cirinya, udah tahu gejala-gejalanya, sekarang kita berlanjut ke cara menjaga kesehatan. Pertama, kesehatan fisik dulu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, memakan makanan sehat. Kedua, menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau
memakan makanan sehat, yang memakan makanannya yang 4 sehat 5 sempurna, makan kalorinya cukup, karbo cukup, mineral, vitamin, susu dan lain-lainnya. Kalau untuk menjaga kebersihan badan, antara lain mandi secara teratur dengan sabun mandi, jangan cuma asal kena air aja terus selesai. Terus menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, membersihkan kuku, hidung dan telinga, terus mencuci kaki sebelum tidur, dan terakhir rutin memeriksakan diri ke dokter gigi atau dokter mata dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya dia suka sakit gigi, dirutinin tuh ke dokter, cari kenapa bisa dia sakit gigi hampir sebulan sekali gitu, buat periksa, buat cek-cek itu nggak apa-apa gitu. Membersihkan kuku, hidung dan telinga. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau kita orang muslim itu cara membersihkan hidung itu selain langsung gini, bisa jadi dengan cara berwudu ya. Jadi berwudu itu kan nggak asal kena air aja, tapi diusap, dibersihin sela-sela jarinya, dibersihin kedua telinga sampai belakang kuping, terus juga membersihkan hidung. Yang terakhir, cara menjaga kebersihan lingkungan, selalu merapikan dan membersihkan kamar tidur. Jadi setelah kalian bangun tidur, jangan langsung mandi atau apa, boleh mandi tapi setelahnya tetap dibersihkan lagi, kasurnya itu dalam keadaan seperti semula. Terus membersihkan ruang belajar di rumah dan di sekolah, membersihkan kamar, rumah dan halaman. Jadi menjaga lingkungan kita tetap aman, tetap nyaman untuk belajar. Jadi misalnya ada kotor sedikit, kalau masih bisa kita yang bersihkan, ya kita langsung bersihkan. Misalnya contoh sederhana, misalkan setelah makan, habis makan piringnya langsung dicuci, langsung ditaruh di belakang, atau enggak habis makan makanan snack atau jajanan itu sampahnya langsung dibuang ke tong sampah, nggak disembunyikan, jadi sambil-sambilin di tempat-tempat tersembunyi gitu. Selanjutnya cara menjaga, kalau tadi menjaga kesehatan fisik atau kesehatan badan, nah sekarang cara menjaga kesehatan psikis atau mental. Yang pertama ada mengelola stres, yang kedua tetapkan tujuan yang realistis, yang ketiga berkumpul dengan orang yang mendukung, yang keempat membantu orang lain, yang kelima melakukan hal baru, yang keenam merawat kesehatan tubuh. Nah, cara untuk mengelola stres. Yang pertama, stres memang sulit untuk dihindari. Hal sederhana aja kadang bikin kita stres atau overthinking. Jadi cara mengelolanya itu jalan santai di luar ruangan, berolahraga, meditasi, bertukar pikiran dengan sahabat. Jadi dibicarain apa yang lagi kalian gundahkan atau lagi kalian pikirkan gitu. Yang kedua tadi, terus selanjutnya tetapkan tujuan. Nah, kedua tetapkan tujuan. Jadi tujuan pribadi atau profesional. Jadi kalian tuh nggak harus bikin step yang jauh banget. Seenggaknya 3-4 tahun ke depan kalian udah punya bayangan mau gimana kalian sekolah, mau lulus SMP ini mau kemana, udah punya cita-cita semua. SMA-nya masuk mana, pilih kuliah yang mana. Setelah itu hal yang kalian sekiranya bisa untuk kalian capai, ekspektasi itu boleh menaruh ekspektasi tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi, kalau jatuh itu bisa malah jadinya down banget, bisa jadi stres banget gitu. Jadi naruh ekspektasi boleh, tapi jangan sampai ekspektasi itu bikin kalian jadinya lupa kalau bisa kalian itu manusia yang punya batas gitu. Oke, selanjutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang mendukung kamu. Orang-orang yang hubungan sosial yang sehat terbukti mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan dan dapat hidup lebih lama. Menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dekat atau keluarga dapat membantu kalian untuk mengatasi masalah-masalah atau melepas penat. Terus kalian bisa bercanda, bisa ngeluapin emosi, bisa cerita, akhirnya dapat solusi yang dapat menjaga kalian dari
perasaan stres itu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya teman yang klop, ya simbiosis mutualisme lah. Nanti kalau kalian curhat, kalau kalian lagi curhat, dia dengerin kalian. Kalau dia lagi curhat, kalian dengerin dengan baik. Jadi jangan sampai ketika kalian curhat kalian mau didengarkan, tapi ketika dia curhat kalian dengerinnya males-malesan gitu. Selanjutnya, membantu orang lain. Selain bermanfaat bagi orang lain, melakukan kegiatan relawan atau dapat membuat kalian merasa lebih baik dan lebih bermanfaat dalam hidup. Misalnya nih, lagi ada yang kebanjiran, kalian bantu dengan cara mungkin kalian bisa memberikan pakaian atau memberikan makanan kepada mereka, atau sumbangan dana atau yang lain-lainnya. Jadi tindakan-tindakan itu secara nggak langsung bikin kalian tuh dapat merasa wah kalian tuh berarti lebih beruntung ya, harusnya lebih bersyukur nih, harusnya nggak boleh banyak ngeluh. Mereka yang hidupnya lebih susah aja bisa survive, akhirnya bisa bangkit lagi lah istilahnya gitu. Kenapa kalian yang mungkin lagi ada problem sedikit, lagi ada masalah, jadinya stresnya terlalu banget gitu. Nah, yang selanjutnya, melakukan hal baru. Rutinitas yang monoton dapat membuat kalian tuh stres. Coba lakukan hal yang baru, misalnya ganti cat kamar kalian, atau enggak potong rambut, warnain rambut kalian. Hal-hal yang sesederhana itu bisa buat kalian tuh ngelepas penat. Misalnya kalian bosan nih kamarnya warna biru, misalnya kalian ganti, kalian suka warna ungu muda atau violet, diganti. Atau enggak kalian suka gambar, kalian tempel di kamar kalian. Kalian bosan nih sama gambar itu, nanti kalian gambar lagi, gambar ulang. Jadi kasih waktu ke diri kalian untuk melepas penat dengan cara sederhana mungkin, tapi cukup membuat perubahan yang bagus buat kalian gitu. Nah yang terakhir, merawat kesehatan tubuh. Kesehatan mental tentu sangat bergantung dengan cara kalian merawat diri sendiri. Pastikan kalian makan beragam makanan yang sehat, istirahat yang cukup, minum air putihnya cukup, olahraga, terus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk kayak ngerokok, minum alkohol, terus tidurnya juga waktunya yang cukup, nggak lebih nggak kurang. Jika kondisi tidak juga membaik dengan cara-cara yang tadi Ibu sebutkan, kalian bisa meminta bantuan kepada psikologis atau konseling yang ada di sekolah kalian gitu. Jadi tema yang hari ini bawakan tadi kan hidup sehat fisik dan psikis. Jadi sekarang kalian udah dapat bayangan gimana caranya biar kalian itu bisa menjaga, bisa mengatasi, atau bahkan membantu teman kalian yang lagi mengalami gangguan di psikis atau kesehatan fisiknya. Mungkin kalau misalnya kesehatan fisik bisa berobat ke dokter, tapi kalau kesehatan psikis atau kesehatan mental itu kalian dibutuhkan untuk lebih peka kepada sekitar kalian. Apa dia lagi sedih, atau dia lagi bahagia, atau dia lagi berkabung, lagi marah, kalian sebisa mungkin untuk menyadarinya gitu. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah semuanya paham ya. Mari setelah ini kita bantu teman kita apabila ada mereka yang ingin menceritakan kegundahan atau stres yang dialamin, atau masalah-masalah yang lain, tapi nggak berani curhat ke orang tua, nggak berani curhat ke guru. Coba kalian jadi konseling atau jadi teman curhat yang baik. Jadilah pendengar yang baik untuk teman kalian yang membutuhkan gitu. Oke, sekian dulu materi dari Ibu. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi diskusinya. Mungkin karena masih pertemuan pertama, jadi masih menyesuaikan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Kita cukupkan saja.
Terima kasih atas perhatian kalian, kerjasama kalian selama materi berlangsung, selama Ibu membacakan dan menjelaskan materi. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.